Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebutan kula hormati terhadap ta'zimi Ibnu Sus sahibatul bait Kakanda Usman bin Istajah keluarga Bilsus juga saya di ben sabung dua iPhone de nanda Aris malar moga ki parenga keselamatan juga kelancaran dalam setaja urusan pun nange dalam kelakuan pun juga segenap para cakancah forum komunikasi remaja atau FKR atau Cakra atau CK Cabak Karanganyar saya malar moga para yang terus istiqomah dalam ngaji, dalam thalabul ilmi, melanjutkan pengajian ngaji arkan kadento dapat bab Jum'aten neka lagar bebenakan laki syurutul Jum'ati allati tukhtassu biha sittatun. Syurutul Jum'ati utawi firo-firo syarat Jum'at allati tukhtassu biha sittatun, yang dikhususkan. Jadi syaratnya sholat Jumat yang dikhususkan khusus sholat Jumat itu ada 6. Karena sholat Jumat ini termasuk sholat wajib, maka di syarat sahnya sholat wajib yang 8 juga sholat Jumat harus memenuhi syarat tersebut. Jadi syarat bejeng Jumat ane keberni belu tambah 6. Sebelu syarat bejeng 6 syarat khusus sholat Jumat. Jadi syarat sholat Jumat itu ada 6, syarat sholat ada 8. Berarti syarat untuk sholat Jumat itu ada 14, 8 tambah 6. Yang 8 sudah dijelaskan. Contohnya syarat sahnya sholat harus suci dari hadas, suci dari najis, menutupi aurat, menghadap kiblat. Itu harus terpenuhi. Jangan sampai misalkan 6 syarat sahnya sholat Jumat terpenuhi, yang syarat bejeng tidak terpenuhi. Misalkan syarat sana baju Jumat kudu masuk waktu duhur keng lo andi ulu hadas lo sah bagus. Syarat sahnya sholat Jumat itu terpenuhi, tapi syarat sana baju lo terpenuhi, salah. Jadi 8 syarat sahnya sholat itu harus terpenuhi, terus ditambah 6 syarat khusus sholat Jumat itu harus terpenuhi. Berapa saja yang 6 syarat sah untuk sholat Jumat itu? Yang pertama antakuna kulluha fi waqtil dhuhri, maka harus ada semua rangkaian sholat Jumat itu. Semua rangkaian ini kulluha itu maksudnya mulai dari khutbah pertama alhamdulillah sampai pada salam rakaat yang kedua, itu satu paket sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu mulai dari khutbah awal khutbah pertama alhamdulillah, khutbah kedua terus sholat rakaat pertama, terus sholat rakaat kedua salam, semuanya harus masuk waktu duhur. Ini misal sholat Jumat khutbahnya misalkan belum masuk duhur, ya tidak boleh. Wah, Dino, saya mau pakai khutbahnya ini soalnya terlalu panjang. Wah, jadi mau saya mulai jam 11, tidak boleh. Wali sebelum duhur mulai nek. Mulai kulo ceramah mulai jon lanceng oleh nek.
harus pastikan itu sudah masuk waktu zuhur baru. Atau misalkan pas si ceramah, si khutbah langsung gelu. Si khutbah langsung gelu. Misalkan sampai 2 jam. Sampai para asar. Baju sampai terlebat asar kilo oleh. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu para guru-guru kita, sesepuh-sepuh kita, kedentok mobil khusus di Nahdlatul Ulama, aneka adzan Jumat 2 kali. Adzan Jumat 2 kali. Tujuannya apa? Kok adzan Jumat yang pertama? Kok 2 kali? Adzan yang pertama itu menunjukkan kalau itu sudah masuk waktu zuhur. Waktu zuhur. Berarti sudah yakin kalau pelaksanaan sholat Jumat itu sudah masuk waktu zuhur. Ya. Kok masih ada khutbah yang kedua? Kok masih ada adzan yang kedua? Tujuannya untuk apa? Adzan yang kedua itu memastikan karena nanti syarat sah sholat Jumat itu minimal 40 orang. Di mana bedimen neka misal kilo ada pak polo. Biasa neka mon kilo neng ketong ya nong jauh neng kebiasa mon kilo khutbah kedua, kilo mangkat ke masjid. Kita menyantimin, oh gila. Baru salah khutbah kedua mangkat. Padahal apa? Sanle iqamat baru mangkat. Oh ning sira nih kan. Nang jompo. Nih, aneka kilo leon teman kom nih kan. oleh bentuk ngajak. Bentuk ngedok. Ya. Nanti makanya sesepuh kita adzan 2 kali. Kenapa? Adzan yang pertama menunjukkan itu sudah yakin masuk waktu zuhur. Adzan yang kedua itu khutbah mau dimulai. Kalau khutbah mau dimulai, maka sholat Jumat mau dimulai. Maka nanti mana beda men kikiling celingan kelun pak enje pak polo ya bitong kelun oh leda pak polo wis la adzan yang kedua dan nikah. Jadi kehati-hatiannya orang tua kita itu malai bejeng nih gak sah Jumat nih gak sah nanti bitong kelun oh bitong kelun oh legena pak polo wis adzan. Jadi sebelum kena Pak Polo ki rasa. Makanya juga sebuah kita ni kan apa? Enggak cong mon mangkat Jumat. Mon mangkat Jumat pelakuan male oleh kencerah ontah. Jadi orang saya berangkat de Jumat dan kadento iki bektoh duha. Kol sanga, kol 10 neka ki kencer ki pada sareng azakat onta. Ati mon sampean neka montro azakat onta gampang. Montro oleh kencer zakat unta. Itu berangkat Jumat ya lakon kol sanga neka. Ki mon sampai berangkat mulai kolan namin so neka jumlah jangan boleh dinosaurus. Bersih. Jadi aneka langkung saya. Jadi tujuannya apa? Ki biar sholat Jumatnya itu sah. Jadi syarat yang pertama pastikan pelaksanaan sholat Jumat mulai dari khutbah awal khutbah pertama sampai salam dari rakaat yang kedua itu semuanya masuk waktu zuhur. Jadi kalau sholat Jumat sebelum zuhur atau lewat waktu zuhur maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang kedua wa antuqama fihi beladin. Jadi harus didirikan sholat Jumat itu
fi hitoti beladin, di dalam garisnya negara. Garisnya negara nih kampung. Saya nyama negara nih kah kampung raja. Saya nyama kampung raja beda pasar, beda camat, beda pasar, beda camat, beda motina. Jadi ciri-cirinya kampung raja nih kah, contohnya nih kah di Sepinaju, beda pasar, sektor ekonomi, ada camat, ada pemimpin, juga ada terus ada penghulu ini kan orang yang ahli agama, penghulu ini kan orang mutin si ahli agama, si ahli hukum. Jadi ciri-cirinya kampung raja ini kan jadi beda ya, ada tempat sektor perekonomian, ada tempat terus ada pemimpinnya, terus ada kiainya, beda kiai, dan nikah. Kasi ahli hukum, nikah telong, nikah saya nyama belat, tina kentok nikah RW bisa, nah RW bisa. Kemudian anak RW ada baru nikah ada baru itu untuk perekonomian. Insya Allah, ketua RW beda. Kiainya beda, nikah. Contohnya itu. Atau kalau tidak seperti itu, misalkan di neng Papua, masyarakat lo pada banyak. Masyarakat Islam tidak terlalu banyak, misal ini. Tidak sampai 40. Ada cuma satu kabupaten baru 40, ya sudah itu. Misal seperti itu. Au qaryatin, atau satu qaryah. Jadi atau pelaksanaan sholat Jumat itu satu qaryah. Qaryah itu ya tidak qaryah, kampung gene bisa RT kampung, pokoknya situng kampung, itu boleh melaksanakan sholat Jumat. Ini biasanya mon banyak umat. Contoh nang Peru mon masjid situng sampean tidak terbuat lo kebuat tidak bahasa Indonesia tidak lo kebuat tidak lo kebuayan tidak muat. Jadi harus menyediakan masjid sebesar Peru, bisa. Makanya meskipun satu Perumnas, satu kampung ya. Nah, itu terdiri dari beberapa masjid. Ada beberapa pelaksanaan sholat Jumat. Lo buat. Di situng kampung, situng bojong sholat Jumat. Misal jemaah sholat Jumatnya di masjid itu keng Pak Polo hanya 40 orang. Ini tidak boleh kemana-mana sholat Jumatnya. Jadi misalkan jemaah anak keng Pak Polo empot lo ora pas wis mon situng misalkan sake atau empon lalu wajib Jumat nih. Asli misalkan hidup di di negara yang mayoritas bukan Islam misalkan. Pak saya Islam ini Pak Polo nih. Ampun kan. Gitu kan. Saya enggak coba sakit kedua. Di mana saya sakit situ kan wajib nih. Ya atau misalkan pas ada bener perlu nah de luar kota atau loleh nih kan. Itu menyebabkan misalkan kok terlalu jeng kesah, ini kan haram nih, tidak sah. Jadi kalau misalkan menyebabkan di kampungnya itu menjadi tidak sah, maka itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di kampung orang lain. Jadi kalau sampai mon begitu ngepas nang masjid TV itu begitu ngepas lah ada boleh ini Pak Polo nih Pak Polo bi kita. Kalau Pak Polo bi kuda empon ya wajib sholat Jumat di
rumah, di kampungnya sendiri. Syarat yang ketiga untuk sholat jamaatan, dan syarat yang ketiga yaitu sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Itu loleh pejong Jumat ketibian loleh. Jadi sewajib berjamaah, nah, itu pejong Jumat. Terus yang berjamaah itu wa yakunu arba'ina. Salat berjamaah itu harus 40 orang. Selain itu berjamaah harus minimal 40 orang. Timun misalkan gelak nekah pas jemaah nek 39 la wajib jam Jumat. Jadi misalkan beda kampung nang Bangkalan nek beda kampung terpencil pun lasane atau perumahan baru nyarem pun ada boleh tenang kena nek terlalu sangat gagal misalkan ada boleh pun la wajib Jumatan wajib Jumat Bujang duhur maksudnya. Yang 40 orang itu sifat orang yang sepak polo ahroron pada merdeka kabia neka ada si budak. Terus untuk kuron ben pada laki kapi. Atau misalkan si laki 30 sanga, beda yang bini genteng misalkan. Atau yang bini kayak melaki misalkan. Kok bisa tidak kena lo bisa. Tiba-tiba orang gini tomboy lo bisa atau tidak kena lo bisa. Sarongin lo bisa. Betul lagi kapi. Hah? Banyak bener lo. Coba balik. Aku noleh. Dan juga orang yang 40 itu balighinah yang sudah balik. Balik. Nanti mau misalkan saya balik nek terlalu sangat. Benak anak belag alim umur 7 tahun kita alim yang terlalu mondok. Aku nggak bisa benak kena. Kau tu balik kapi. Dan terakhir anekah yang menjadi perbedaan pendapat itu mustautinina yang aku bengkoh, yang apa aku bengkoh itu amaroma bahasa Indonesia apa gitu abu jumpu rumah apa bahasa Indonesia apa itu bagaimana menetap warga benemukim warga tetap warga yang menetap artinya mustawtinin ini negara hidup matiku di sini. Ada rencana ngalih pokok engkau hidup mati di kampungku kayak ada rencana. Misalkan saya mustawtinin seorang menetap telah polo sangat benar kan nak kana monduk satos lo bisa santri lo bisa di nak kena mana santri itu mau lemari monduk santri itu kalau sudah mondok pulang ke rumahnya bukan mustawtinin tapi mukim ini yang banyak perbedaan yang banyak beda pendapat itu misal neng kantor contohnya kantor kampus neng kampus beda orang yang termati neng kampus beda tertiker hidup mati saya sampai pensiun pun saya tetap di sini tidak bisa contohnya seperti itu berarti bukan mustawtinin tapi mukimin nah. Jadi misalkan di sebuah contoh banyak kejadian di kampus atau di sekolah yang skala besar atau di pondok pesantren pun kalau tidak ada orang yang menetap itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Namun
Ki pendapat saya naik ya. Apa? Misal tanggal merah ada Jumat, ada Jumat, ada perai kelun ki. Jumat mangken perai polana tanggal merah, nyaman nih Jumatan perai. Pondukan biasanya pada Jumatan, misalkan pas tepat telasen. Mohon maaf Bapak Ibu, mau nyawan sepuluh lagi mangken Jumatan perai polana terus santri mulai kapi, nyaman. Bisa. Sekolahan pun juga demikian, tidak. Jadi mau ngiring kitab arkan kak gila kala lebih tengate menjaga hukum lebih hati-hati. Nah, terus bagaimana caranya pondok atau sekolah atau kampus ya, yang jumlahnya banyak, nah, di situ harus menggandeng atau tempat kerja pabrik yang punya pekerja yang banyak. Itu bagaimana caranya? Harus menggandeng masyarakat atau menyediakan perumahan di sekitar situ, yang di situ ada orang yang mustautinin. Solusinya kok menikah solusinya. Nanti mau misalkan napa mau lo agan niku menikah, lo wajib Jumatan. Sobung misalkan, empon sekolah terpencil. Ada boleh masyarakat pondok terpencil, ada boleh masyarakat, hanya santri itu tidak wajib sholat Jumat, sholat duhur. Jadi kalau memaksakan sholat Jumat, losa menurut arkan losa. Sekolahan mengadakan sholat Jumat, libur tanggal merah ada Jumat, mohon maaf Jumat hari ini libur. Nah, seperti itu. Nah, nanti mana kayak paksakin empon beda Jumatan pray ini ke beda besok. Jadi sekali lagi kalau itu tidak 40 orang itu tidak ada yang mustautinin yang menetap itu tidak nyampe 40 orang, maka tidak wajib sholat Jumat. Memaksakan sholat Jumatnya tidak sah. Wah, kan terus katina apa? Kita tidak wajib baca Jumat. Gak nikah. Kin sekadito ki sekader nikah. Oh, orang didi. Oh, kipon. Kula terawatanya enggak? Oh ya tadi. Manambi banci apa jeung Jumatan sana. Dengki sah. Nikah lah. Lagi salat Jumat neka sih wajib laki. Nah, neka mon lo laki lo bini na gelenon. Beda dua ki. Atau orang banci itu yang benar-benar banci itu andi dua. Kinang beda saya ngacul berlobeng. Nah, ada neka. Sitong orang ni gele. Benereng laki betul bini, benereng bini betul laki bener nih kan. Tadi kau tu andi dua, saya yang banci ni kau tu andi dua dah. Nah, asa. Nanti asli nanti kembali ke asalnya. Asalnya apa nih kak? Laki berarti laki wajib Jumatan. Asalnya bini lo wajib Jumatan. Perempuan sholat Jumat boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Boleh perempuan sholat Jumat. Mun banci, saya repot nih kan makin napa mau napa jeng ya banci pas tinggal dunia. Allah maufirlah warham ada laki apa bini ya. Allah maufirlah warahmu ayu awan. Allah maufirlah Bade dinanya. Bade. Aduh. Bade. Oh sabung ya king. Mungkin. Kita terbesar. Marabi kan keperluan. Sumpah orang laku perahu dan kasih bodoh sampai ninggalakin Jumatan. Misalkan perjalanan itu sebelum subuh itu boleh.
Misalkan nih, sampean enter dek semenep, mau berangkat ke Sumenep, berangkat kerja, berangkat sebelum subuh, maka itu disebut musafir, boleh. Jadi misalkan oleh rukhsah dapat keringanan, rukhsah keringanan tidak melaksanakan sholat Jumat, artinya dia langsung mengganti sholat duhur. Kalau berangkatnya sebelum subuh, mohon mangkat maresoku wajib abojang Jumat. Loh, gila man. Neka lah pada nabi orang gila non. Pada nabi orang neka macet nang tepak Jumatan. Hari yang mau kok makan Jumatan editin ributi. Apa ada bi neka. Oke. Nah, jadi aneka napa? Insyaallah sepura. Insyaallah sepura. Apa gila neka? Cari amannya aneka mon tepak hari Jumat. Prei. Jumat. Neka. Minta jemput. Oh, orang ini kah? Jumatan. Berarti dari kapan? Terus? Oh. Pada kecapok kopi. Dia nikah. Ya repot. Mana bisa nikah kedalam? Apa diaturan, Mas? Ya, karena ya dalam Islam itu sudah ada aturannya. Mula kalau cewek bisa nah, yang dengan kalau gelak nikah, paling orang macet kalau bisa nikah sepora. Misalkan sampai bisa mengendalikan aturan, contoh misalkan sudah penjemputan saya lakukan jam sekian sampai jam sekian. Kok terlalu jembatan kia kayak ini. Contoh misalkan kimpon. Nah, ada nikah contoh. Nanti ya kalau bisa mana pada saya. Pon nikah seneng YouTube dan banyak niki doa. Sekadang to ki pengajian di YouTube nih Kak. Sekadang to kita lanjutkan de pengajian sedang. Allahu a'lam. Tsumma qala wa lu alla tusbiquha wa la tuqarinuha Jumatun fi tilkal biladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.